Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Eka Iswayuti, biasa dipanggil Dira. NIM 20110100058, Prodi BKPIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Apa sih itu bimbingan konseling? Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling, tujuan bimbingan konseling, fungsi bimbingan konseling, layanan bimbingan konseling, asas bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling. Definisi bimbingan konseling: suatu proses bantuan yang terus-menerus kepada individu agar mencapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang pada akhirnya individu akan mencapai perkembangan yang optimal. Yang berikutnya, definisi konseling. Hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling ada dua, yaitu bimbingan secara umum dan khusus. Secara umumnya, tujuan pelayanan BK yaitu berupaya membantu siswa dapat 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi dan karir. 2. Mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki. 3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta kerjanya. 4. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam penyesuaian dengan lingkungan pendidikan. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling secara khusus. Tujuan bimbingan konseling di sekolah agar siswa dapat 1. Mengembangkan seluruh potensinya, mengatasi kesulitan memahami dirinya, mengatasi kesulitan memahami lingkungannya, mengatasi kesulitan memecahkan masalah, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuannya. Selanjutnya, fungsi bimbingan konseling. 1. Fungsi pemahaman, yakni memberikan pemahaman pada pihak-pihak tertentu mengenai kebutuhan untuk pengembangan individu. 2. Fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu mencegah individu dari permasalahan yang menghambat segala tugas perkembangan. Fungsi pengentasan yaitu membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik sehingga dapat berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yakni memberikan layanan dengan tujuan untuk mendampingi perkembangan peserta didik dan membantu mengembangkan potensi secara optimal. Selanjutnya, fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Selanjutnya saya akan menerangkan sedikit tentang layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling mencakup jenis layanan, yaitu diantaranya layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari.
Untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu, sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai yang berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. 2. Layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Tujuan layanan informasi adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai, layanan informasi pun berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Selanjutnya, layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan pembelajaran berfungsi untuk pengembangan. Selanjutnya, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat ekstra, kondisi pribadinya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran berfungsi untuk pengembangan. Selanjutnya, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru pembimbing untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuan layanan konseling perorangan adalah agar peserta didik dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Layanan konseling perorangan berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok, memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir, atau jabatan, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Selanjutnya, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Layanan konseling kelompok berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Layanan konsultasi.
Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Pengertian konsultasi dalam program BK adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah, konseling, atau psikoterapi. Sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditunjukkan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Dukungan sistemnya. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur atau misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Jadi, dapat disimpulkan dari ke-11 jenis-jenis di atas, maka sebagai konselor harusnya mampu menempatkan jenis layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan klien. Tujuannya memberikan rasa nyaman kepada klien ketika mengungkapkan permasalahan yang dialami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas bimbingan konseling. Asas bimbingan konseling terdiri dari asas kerahasiaan atau confidential, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu, sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Contohnya, konseling memiliki masalah tentang keluarganya misal. Rahasia ini harus dijaga oleh konselor dan tidak boleh sampai bocor. Selanjutnya, atas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Contohnya, misal konseling sakit hati karena dikirim oleh waka kesiswaan ke BK. Dalam hal ini, konseling masih dalam keadaan terpaksa, dan sebisa mungkin sebelum proses konseling ini harus sukarela dulu mau dikonseling, tidak boleh terpaksa. Konselornya pun harus sukarela. Selanjutnya, asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Guru pembimbing atau konselor berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau klien agar peserta didik atau klien mau terbuka. Guru pembimbing atau konselor terlebih dahulu bersikap terbuka dan tidak berpura-pura.
Asas keterbukaan ini bertalian erat dengan asas kerahasiaannya dan kesukarelaan. Contohnya, konseling yang punya masalah teraniaya harus jujur mengatakan bahwa dia teraniaya, tidak berbohong mengalami masalah lain. Misal, konseling teraniaya tapi malah bilangnya jatuh dari motor atau gimana. Selanjutnya, asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Konselor perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap layanan atau kegiatan yang diberikan kepadanya. Contoh, konseling aktif menjawab pertanyaan dari konselor, melaksanakan konseling dengan aktif, dan konseling melaksanakan hasil konseling. Selanjutnya, asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri. Dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing atau konselor hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Contoh, konseling yang mengalami masalah broken home. Setelah proses konseling dapat mengatasi masalahnya sendiri, bisa mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan, dapat mengenal lingkungan. Asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yaitu permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. Kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik atau klien pada saat sekarang. Contoh, misalnya konseling saat ini mengalami masalah kesulitan belajar. Ya, masalah konseling sekaranglah yang dibahas atau kesulitan belajar, bukan menyelesaikan masalah konseling yang telah lampau. Selanjutnya, asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan peserta didik atau klien hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Contoh, konseling yang mengalami masalah sering tidur saat pelajaran. Setelah proses konseling dapat berubah ke arah yang lebih baik atau tidak lagi tidur di kelas lagi. Asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Dalam hal ini, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilakukan sebaik-baiknya. Contoh, memadukan lingkungan keluarga, pergaulan, konseling dengan masalah konseling. Selanjutnya, asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar
Kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atau suatu permasalahan peserta didik atau klien kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing atau konselor dapat menerima alih tangan. Selanjutnya, asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan asas yang diadopsi dari nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas Tutwuri Handayani adalah asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk berkembang maju sesuai dengan potensi yang dimiliki konseli. Dan itulah penjelasan dari saya tentang bimbingan dan konseling. Jika ada salah-salah kata dalam pengucapan saya dan kurang lengkap, saya Dira Eka Iswahyuti mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.